pembuat film ini apa. Ini konsep teknis kalau nanti lo membuat membuat konsep buat film lo. Pakai kamera apa, bahan bakunya, misalnya film stop atau memory card. Pendekatan teknis lighting nih, lo ngomongin available light atau artificial light misalnya, peralatan lightingnya apa aja, angkat gripnya apa aja. Nah, biasanya untuk membuat konsep film, gue nggak minta di sini ya. Lo nggak perlu sebutin. Jadi gue cuma minta konsep teoritis, itu pun minus lighting. Terus editing pun juga gue minta konsep teoritisnya aja. Jadi lo sebutin teori shotnya dari mulai dimensi editing, ya dimensi editing pun lo pelan-pelan. Nah kebanyakan misalnya kayak dimensi grafis, gak disebutin grafisnya apa, ya lighting kah, garis kah, titik kah, cuma disebutin, cuma naruh 2 shot misalnya, ya ini continuity, misalnya graphical continuity, ya terus yang mananya, apanya yang graphical continuity gitu. Padahal lo di dalam hubungan 2 shot aja itu memungkinkan di situ ada graphical continuity, memungkinkan ada graphical contrast, memungkinkan ada graphical match misalnya. Jadi sekali lagi lo harus ngerjainnya pelan-pelan, lo harus sebutin gitu loh. Dimensi ritmis, ya lo sebutin dimensi ritmis, pacingnya apa kira-kira yang dikejar sama si pembuat ini, lo sebut aja apa-apa, sehingga lo bisa mencoba membuktikan lewat ritmenya yang akan dipakai itu internal atau eksternal nih. Kalau internal apa, kalau eksternal yang dikejar itu misalnya lo harus hitung durasinya per shotnya berapa. Kalau bisa nyebutin di situ. Ya, dimensi ruang, dimensi waktu, gitu ya. Terus metode penyambungan, akibat atau optical effect. Terus setelah itu lo baru ngomongin teori shotnya, teori editingnya, itu alternatif continuity editing atau alternatif continuity editing. Lo sebutin dulu ini, baru kemudian lo turunin. Jadi lo sebutin dulu, nah baru kemudian lo buktiin kalau misalnya di continuity editing, nah kaidah 180 derajatnya gimana. Kalau lo nyebutin itu alternatif continuity editing, ya kemudian lo harus buktikan scene berapa, dia pakai apa, scene berapa. Kan ini kan akan ngomong keseluruhan, jadi harus buktikan dulu secara keseluruhan itu di alternatif continuity editing atau continuity editing, baru lo kasih contoh di minimal 2 scene, maksimal juga nggak harus semua film gitu, tapi misalnya maksimal 4 scene atau 5 scene gitu, lo kasih lihat. Oh ini kemudian soheh nih, kalau Ustaz bilang tuh soheh tuh udah bener nih, kalau ini alternatif continuity, oh ini continuity editing misalnya gitu ya. Karena di sini lo bukan cuma ngomongin spatial continuity, tapi juga temporal continuity-nya. Terus setelah itu lo ngomongin gaya editingnya dulu. Jadi secara menyeluruh film ini menggunakan gaya editingnya apa. Kalau memang nggak ada yang dominan, berarti
Lo sebutin teknik-teknik editingnya, lo kasih contoh di mana tuh scene-nya gitu. Teknis nggak perlu. Terus tata suara, konsep suara ya. Konsep suara itu lo langsung ngomongin unsur dan fungsi suara di dalam film ini. Ada dialog, fungsinya buat apa. Situ ada apa, narasi misalnya, narasinya buat apa. Terus dimensi suara itu juga biasakan disebutkan. Jadi dimensi suara, ngomongin dimensi ritmis ya, dimensi fidelity, dimensi waktu dan dimensi ruangnya. Dimensi waktu mana yang non simultaneity sound, mana yang simultaneity sound, mana yang synchronous sound, mana yang asynchronous sound. Oke, kalau dari gue sih itu aja sebenarnya. Intinya adalah bahwa kalian membiasakan untuk pelan-pelan bikin tugas itu. Lo nggak perlu sekedar asal nyebut gitu. Sekali lagi, kebanyakan dari tugas-tugas yang sebelumnya, bukan cuma lo, tapi juga abang-abang lo, empok-empok lo di yang ngambil DSF ini, kecenderungannya hanya sekedar menyebutkan, nggak ngasih kontribusinya atau alasannya kira-kira kenapa. Jadi gue lebih senang baca tulisan orang yang menyebutkan kontribusi, karena istilahnya dia sok tahu deh. Dan kontribusinya logis ya, bukan cuman menurut saya menurut saya kontribusinya adalah untuk dramatik. Ya lo jelasin tuh, kalau mau dramatik apa gitu loh. Untuk menambah dramatik itu juga namanya bukan menjelaskan, itu sekedar menyebutkan juga gitu. Jadi lo jelasin misalnya di adegan misalnya last love deh misalnya, pakai last love. Misalnya ngomongin framing, aspek rasio yang digunakan dalam film ini adalah 1:3:3 berbagi 1, yang disebut juga akademi standar. Okay. Secara menyeluruh, kamera angle-nya menggunakan high level, kecuali ada beberapa yang digunakan secara berbeda. Misalnya pada adegan ketika si penjaga pintu hotel itu mencoba selesai menyambut tamunya, diperlihatkan shot tersebut menggunakan high angle. Tujuannya adalah untuk memperlihatkan bahwa dia beristirahat ketika masih dalam posisi bekerja. Nah, hal ini sebenarnya bertentangan dengan keadaan yang seharusnya. Ini kan udah ngomongin opini nih, ngomongin pendapat. Itu gue terima kalau gitu. Jadi pelan-pelan gue jelasin. Bahkan ketika itu adalah pendapat lo, gue hargai itu. Misalnya type of shot, misalnya film ini tidak menggunakan, misalnya dalam film ini type of shot digunakan secara merata, atau misalnya yang paling dominan adalah misalnya medium shot misalnya. Berarti dominan itu kan nggak harus semuanya dia kuasai kan. Bisa jadi misalnya di beberapa scene
ada penggunaan type of shot yang lain, misalnya apa, long shot. Long shot digunakan untuk memberikan informasi ruang, establishing ruang terhadap misalnya ruang peristiwa di dalamnya ketika misalnya si tokoh sedang mengunjungi pesta misalnya. Nah, baru kemudian lu kasih tahu apa fungsi lainnya ada nggak, lu jelaskan. Jadi misalnya establishing shot ini menjadikan penonton bisa menangkap bahwa pesta itu diadakan di gedung yang cara penampilan seperti ini misalnya. Itu nantinya kan bisa jadi pendapat lo yang keluar. Sekali lagi gue hargain ketika ada pendapat yang keluar, walaupun ya istilahnya gini, lo mau salah mau bener gue nggak akan peduli, gue akan kasih nilai yang lebih tinggi dari yang lain kalau lo mencoba menjelaskan aspek-aspek kontribusinya. Nah disinilah sebenarnya perannya yang namanya analisis, bukan cuma sekedar mengidentifikasi. Kalau lo mengidentifikasi sekedar menyebutkan, menjelaskan sedikit cukup. Kalau misalnya lo mencoba menjelaskan kontribusinya, walaupun entah itu benar entah itu salah, gue nggak akan peduli. Buat gue ketika lo menyebutkan kontribusinya, lo udah memasuki wilayah analisis. Bahkan ketika lo punya opini bahwa misalnya harusnya shot ini sebaiknya begini misalnya gitu ya, gue malah lebih senang lagi baca. Mending lo sok tahu di tugas-tugas begini dibandingin nanti sok tahu di lapangan malah bisa dimusuhin banyak orang gitu. Nah hal kayak gini kan yang akhirnya jadi nantinya membuka diskusi gitu. Oke, kalau dari gue sih paling enggak itu aja sih. Gue nggak tahu ada yang mau bertanya nggak? Ada pertanyaan kah? Kamu mau nanya? Silakan. Kalau ntar contohnya itu kayak minimal berapa adegan atau berapa scene gitu mas? Kan tadi gue bilang minimal 2 scene lo baru bisa bikin. Kalau dan itu pun lo harus nonton filmnya dulu karena lo bakal ngomongin keseluruhan kan. Kalau lo cuma nyuplikin doang ya banyak lah. Gue juga lihat kemarin ada yang cuma paling dia lihat berapa scene doang, ya terserah juga sih. Jadi lo kasih contoh minimal tuh 2 scene baru bisa dibuktikan gitu. Kenapa gue minta 2 scene? Supaya lo bisa membandingkan, lo bisa mengusahakan untuk mencari scene yang berbeda gitu loh. Ya misalnya misalnya di film lo bikin lo cari 2 scene. Nah dari 2 scene itu kan misalnya bisa jadi situ dua-duanya menggunakan low angle, tapi kontribusinya kan bisa jadi berbeda. Yang satu untuk bikin tokohnya jadi lebih berwibawa, tapi yang satu lagi justru adalah point of view dari bawah si tokoh. Misalnya ada tokoh lain yang melihat si karakter utama gitu misalnya, jadi point of view shot misalnya. Itu jelas Raffi? Jelas bang.
Masih. Oke, yang lain ada pertanyaan kah? Bang, mau tanya nih. Ya, silakan. Kalau misalnya kayak scene 1 dan scene 2 gitu dikasih kayak menitannya gitu gimana bang? Boleh aja, ya menitannya kan kadang-kadang kan downloadan lo sama downloadan orang lain kan bisa beda. Maka akan lebih baik lo sebutin adegannya atau lo jelaskan adegannya ini. Tuh. Jadi deskripsi adegan itu jadi penting. Lo mau kasih menitan dulu boleh. Nah kayak yang lalu tugas lalu kan ada cuma kasih menitan. Gue nggak tahu itu menit itu adegannya apa. Itu kan sama aja lo kalau ini ya, kalau kayak misalnya lo nyebutin nama jalan, terus lo ditanya, IKJ tahu nggak di mana? Ya itu lo tuh di Cikini tuh. Pokoknya lo lihat aja tuh, kayak antara Kali Pasir sama Godang Dia dah, sama Raden Saleh dah, itu ada tuh IKJ di situ. Kalau bayangin kalau misalnya nggak ada pelangnya, kira-kira orang bisa tahu nggak gitu. Nah artinya kalau deskripsi kan lo justru menjelaskan di antara Kali Pasir sama Raden Saleh itu ada jalan inspeksi yang namanya jalan sekolah seni. Nah IKJ itu biasanya gerbang yang dibuka itu di jalan sekolah seninya, itu ada gerbang IKJ, ada kok lambangnya. Pokoknya di antara begitu masuk jalan inspeksi dari Kali Pasir ada gerbang pertama kelihatan tuh di pinggir kali. Nah itu adalah gerbang IKJ, karena begitu agak nanjak sebelah kanan itu gerbangnya Menteng Park misalnya gitu. Nah, itu kan lebih ke lo jelasin, lo deskripsikan itu ya. Jadi membiasakan untuk lo mendeskripsikan peristiwa adegan yang mau lo bahas itu apa. Kalau mau kasih menitannya pun gue nggak ada masalah selama lo deskripsikan. Oke bang, makasih ya bang. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain? Mas mau nanya mas. Iya silakan lah. Itu yang tadi yang mas bilang 2 scene itu kita langsung cantumin 2 scene atau awalnya kita mau jelasin yang keseluruhan dulu mas? Ya setidaknya harus keseluruhan dulu dong. Kan misalnya gini, lo ngomongin continuity editing, lo ngomongin teori editing. Ya mau nggak mau kan harus jelasin keseluruhannya dulu. Kayak temporal order, kayak aspek rasio, itu kan lo nggak perlu juga. Jadi gini, nggak semua hal itu harus lo kasih contoh dua scene. Misalnya kayak aspek rasio, gue juga nggak akan minta aspek rasio itu contoh dua scene. Lo tinggal sebutin, lalu tinggal cantumin, misalnya entah lo screenshot kayak atau lo gambar kayak, terserah. Setidaknya lo buktikan bahwa misalnya aspek rasio yang dipakai itu ini. Atau misalnya temporal order, dia linear atau non linear, buktinya apa. Kan gue juga nggak akan minta lo contoh dua scene kalau udah kayak gitu loh. Jadi nggak semuanya harus dikasih contoh dua scene, tapi lo harus lihat dulu konteksnya. Ngomongin temporal duration gitu, gue nggak mungkin lo minta contoh dua scene, karena itu keseluruhan film kok. Kecuali lo ngomongin temporal frekuensi, di mana peristiwa itu mengulang, waktu itu berulang. Waktu berulang setidaknya pasti dua scene. Gitu. Jadi kalau lo ngomongin kayak
dimensi ruang, dimensi waktu, dimensi ritmis. Nah, nggak mungkin lo nggak menyebutkan scene berapa yang akan lo jadiin contohnya gitu. Karena gue juga tahu diri, gue nggak akan minta lo satu film. Atau di sinematografi kayak apa type of shot, ya lo di 2 scene ini lo bisa kasih tahu dominasi itu gitu loh. Misalnya yang dominan di dalam film ini menggunakan high level dan misalnya dan medium close up karena banyak dialog gitu. Nah lu buktiin misalnya baru lu ngambil 2 scene adegannya apa, deskripsi adegannya apa, baru kemudian lu kasih lihat. Itu pun kan gue nggak minta lo harus capturing gambar ya, tapi minimal bisa lo sebutin di scene tersebut. Misalnya lo bikin tulis shotnya, close up si A ngapain, terus medium close up si B menanggapi apa gitu misalnya. Dari tulisan aja gue bisa, ya istilahnya kalau lo menuliskannya dengan baik, buat gue itu cukup. Daripada lo cuman screenshot gambarnya digedein 1 halaman, cuman buat banyakin halaman, buat apaan? Kalau juga cuman gambar doang, nggak ngasih nggak tahu kontribusinya apa gitu. Oke, jadi mau nggak mau memang lo harus nonton satu film dulu, suka nggak suka. Tenang aja, film-film yang gue kasih nantinya sekarang aja mungkin sangat memuakan. Nantinya justru film-film itu yang akan setidaknya lo ingat buat referensi nantinya. Karena itu film-film dasar yang lo mau ngomongin film paling canggih apa deh yang sekarang, lo suka dengan film apa, lo suka dengan apa, Tenet gitu, atau apa, drakor itu hampir semua lo nonton drakor itu rata-rata menggunakan aspek-aspek dasar yang di film ini pernah digunakan. Lo ngomongin apa? Ngomongin naratif, ngomongin aspek naratif, bagaimana membuat aspek dramatisasi yang mendayu-dayu. Lo lihat aja film Sunrise. Ngomongin dramatisasi ditinggal orang yang disayangi. Lo nonton aja film misalnya endingnya film Rome Open City, atau ending yang open ending yang kalau kita jemput sekarang istilah endingnya kentang. Lo nonton aja Bicycle Thief. Jadi mau yang manapun ada sekarang, misalnya di film itu ada gitu. Mau cutting, mau di editing ya misalnya, mau cutting yang dramatisasinya keren cak, luar biasa cuttingnya. Lo mau lihat film apa gitu, itu lo nonton aja film Battleship Potemkin itu, di semua yang lo anggap keren itu udah banyak dipakai di situ. Oke, ya paling nggak sekali lagi, mau nggak mau lo harus lihat dulu filmnya satu film, dan kemudian lo baru tentukan scene mana yang menurut lo akan bagus atau baik buat lo untuk lo jadiin contoh gitu. Itu Rahel, jelas kan? Jelas Mas, makasih Mas. Oke, ada lagi kah? Nggak ada? Digumpulinnya kapan Mut? Jadi Mut?
di tanggal 5 bang. Tanggal 5, oke. Berarti setidaknya masih ada Tanggal 7 kalau yang ini DSF bang. tanggal 7, oke. Iya. Berarti setidaknya masih ada ya nggak nyampe 10 hari lagi lah. Tapi buat gue itu cukup lah kalau lo mau nyicil dari sekarang, minimal nyicil nonton filmnya. Terus menurut lo ada adegan-adegan yang menarik, itu lo ambil aja, langsung ambil, lo coba kumpulin dulu gitu. Oke, itu aja teman-teman. Kalau memang nggak ada pertanyaan lagi, oke ya, gue akhiri. Terima kasih. Selamat tahun baru, selamat Natal yang merayakan, dan selamat tahun baru yang juga yang merayakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang, makasih bang. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan masuk. Ya mudah-mudahan lancar ya ngerjain tugasnya, do your best lah. Ya sekali lagi gue bilang lagi selamat tahun baru sih. Ya thank you sudah mau rajin masuk lah di semester kayak gini lah yang lagi pandemi banget ya. Ya mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu lah di kampus tahun depan. Oke, thank you, bye bye, assalamualaikum. Siap bang, makasih ya bang. Yo, Makasih bang, hati-hati bang. thank you. Santai aja bang. Santai. Filmnya ada di YouTube. Bye.